A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minas syaitoni, dari setan, ar-rajim. Ar-rajim itu bermakna al-marjum. Jadi marjum itu makna aslinya adalah dirajam. Ya. Jadi ar-rajim bermakna al-marjum, sedangkan al-marjum itu artinya dirajam. Dirajam itu ya dilempari batu. Itu makna aslinya seperti itu. Jadi aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Nah, yang namanya ta'awud ini adalah salah satu perintah Allah pada saat kita mau membaca Al-Quran. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Jadi dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi Ar-Rahman, kata Ar-Rahman ini adalah sifat Allah di dunia. Ar-Rahim ini sifatnya Allah di akhirat. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang Ar-Rahman, ini adalah kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Entah orang beriman, entah orang kafir, entah model apa aja, itu disayangi oleh Allah. Ini Ar-Rahman. Nah, sehingga ulama-ulama zaman dulu itu memberi makna Ar-Rahman itu adalah kang welas banget. Jadi kang welas banget. Artinya nikmatnya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluknya, yaitu waktu di dunia. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah nikmatnya Allah atau kasih sayangnya Allah khusus kepada orang beriman saja di akhirat. Karena orang kafir masuk neraka dan tidak ada kasih sayang Allah di situ, tidak ada. Ya. Nah, ini penafsiran ini diambil dari tafsir Durrul Mansur. Dari tafsir Durrul Mansur karya Imam Suyuti. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah ismani minar rahmah. Ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua kata yang berasal dari kata rohmah. Rohmah itu artinya adalah kasih sayang. Jadi Ar-Rahim war-Rahim bimakna wahid, kal alim wal alim. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim Anid-Dhahab. Ini penafsiran dari salah seorang tabi'in yang bernama Dhahab. Qala Ar-Rahman li jami'il khalqi war-Rahim bil mu'minina qassah. Jadi kata Ar-Rahman ini adalah sifat welas asihnya Allah kepada seluruh makhluk. Dan ini di dunia. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah kasih sayangnya Allah khusus untuk orang-orang beriman saja. Ya, orang-orang beriman saja. Nah, ini berlaku di akhirat. Kenapa? Karena waktu itu orang kafir masuk ke dalam
neraka dan tidak ada kasih sayang lagi untuk mereka. Ya, tidak ada kasih sayang lagi untuk mereka. Kemudian tentang Bismillahirrahmanirrahim ini, ulama-ulama terdahulu ada perselisihan. Apakah ini termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah ataukah bukan? Jadi ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat 1. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat 1. Ya, bukan ayat 1. Kalau tentang Al-Fatihahnya, semua sepakat bahwa Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Semua sepakat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Cuma ayat satunya lah ini yang diperselisihkan di sini. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ini dianggap sebagai ayat 1, ya urutan ayatnya sama seperti mushaf jenengan itu. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2, Ar-Rahmanirrahim ayat 3, Maliki yaumiddin ayat 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 5, Ihdinas siratal mustaqim ayat 6, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ayat 7. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat 1, berarti ayat satunya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin ini baru ayat 1. Ya. Ar-Rahmanirrahim itu baru ayat 2. Maliki yaumiddin ini ayat 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4. Ihdinas siratal mustaqim ayat 5. Siratal ladzina an'amta alaihim ini ayat 6. Nah, bayu terakhir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu ayat 7. Ya. Ya. Soal perselisihan itu ya kita terima gitu aja dan kita jelaskan. Ya. Jadi kalau soal Al-Fatihahnya itu semua sepakat 7 ayat. Adapun ayat pertama yang mana itu ada perselisihan. Lah seandainya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat 1. Ayat satunya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu fungsinya untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim itu fungsinya untuk apa? Nah, seandainya ada pertanyaan seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim itu ya sebagaimana gambarannya papan nama itu. Misalnya kita lewat di suatu jalan, terus ada papan nama atau plang, misalnya penjahit remaja misalnya. Ya, kalau kita ikuti plang itu masuk, yang kita jumpai ya tukang jahit, mesin jahit, gunting, benang, pokoknya segala sesuatu yang urusannya dengan jahit menjahit. Seperti dalam pelangnya itu, ya kan? Artinya apa?
Bismillahirrahmanirrahim ini adalah pembukaan yang mana segala sesuatu yang akan kita jumpai di situ itu adalah segala sesuatu yang urusannya dengan Allah. Segala sesuatu yang urusannya dengan Allah. Jadi ibarat pembukaan lah. Nah itu sama kaitannya dengan di surat An-Naml tentang suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kan gitu kan? Jadi ini surat adalah dari Nabi Sulaiman, ya. Dan pembukaan suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan isinya Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sama seperti itu. Ya, kalau ini madhab yang menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat 1. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Alhamdu utawi segala puji iku lillahi bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam atau Tuhannya alam semesta. Jadi segala puji itu bagi Allah, Tuhannya alam semesta. Jadi alamin ini adalah bentuk jamak, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah alam, ya, alam. Kalau alamin berarti seluruh alam. Nah, kata alhamdulillah ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur dari seorang hamba yang diungkapkan melalui lisannya. Ya. Jadi kalau kita bicara syukur itu diungkapkan dalam 3 hal. Yang pertama dengan kolbu, ya, dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan perbuatan. Kan gitu. Hati yang bersyukur itu biasanya rendah. Ya. Biasanya rendah. Kalau hati rendah itu gampang dituturi. Benar begitu kan? Kalau hatinya sedang tinggi itu susah dituturi. Maka para penceramah, para pengkhotbah, penasehat itu kan sebelum memulai ceramahnya itu kan biasanya dibuka dengan syukur dulu. Segala puji bagi Allah atau kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya. Harapannya hatinya audien itu bisa rendah. Kalau rendah, itu gampang dituturi. Gampang dituturi. Nah, sedangkan syukur dengan lesan, itu ya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin itu. Sedangkan dengan perbuatan, kita laksanakan perintah-perintahnya Allah, kita jauhi larangan-larangannya Allah, menjadi hamba Allah yang taat. Itu. Cuman kata alhamdulillah ini sebenarnya tidak hanya diucapkan pada saat kita mendapatkan nikmat.
Ini yang perlu jadi catatan di sini. Jadi kewajiban seorang hamba pada saat dapat nikmat kan bersyukur. Gitu kan? Terus kewajiban seorang hamba saat dapat musibah. Kewajibannya apa? Bersabar. Boleh enggak orang yang bersabar mengatakan alhamdulillah? Wajib. Ya kan? Jadi kata alhamdulillah ini bukan hanya sekedar ucapan pada saat bersyukur, tapi adalah bentuk ketakjuban kita kepada Allah, yang mana Allah sudah mengatur segala sesuatunya di alam semesta ini. Entah kita pas kebagian nikmat yang mana kita harus bersyukur, entah kita pas kebagian musibah yang mana kita harus bersabar. Itu. Jadi bedanya alhamdulillahirabbil alamin dan syukur itu di situ. Kalau syukur itu dilakukan pas kita dapat nikmat. Kenapa? Karena pas kita dapat musibah kita wajib bersabar. Lah sementara walaupun keadaan kita dapat musibah, kita tetap harus memuji Allah walaupun dapat musibah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jadi bentuk rasa seneng, rasa takjub kita kepada Allah yang begitu serasi, begitu indah mengatur alam semesta ini. Nah ini bisa dikaitkan dengan suatu hadis ya, yang mana Rasulullah itu bersabda, aku sangat senang terhadap keputusan Allah terhadap orang beriman. Kenapa? Orang beriman itu pada saat mendapat nikmat, dia hamida robbahu wasakaro. Dia tetap memuji pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan kemudian bersyukur. Dan pada saat dia mendapat musibah, dia tetap hamida robbahu wasobaro. Dia memuji Tuhannya dan bersabar. Nah, sehingga di setiap keadaan orang beriman tersebut diberi pahala oleh Allah sampai suapan makanan yang disuapkan ke istrinya itu loh, itu dapat pahala. Nah, itu perbedaan antara syukur dan alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Kemudian Rabbil alamin, jadi Tuhan seluruh alam. Kata Rob itu tentunya beda dengan kata ilah. Ilah itu kan sesembahan. Lah orang-orang itu kan gini, mengartikan la ilaha illallah itu biasanya apa? Diartikan tiada Tuhan selain Allah kan gitu kan. Padahal makna yang tepat itu adalah tidak ada sesembahan selain Allah. Itu yang lebih tepat. Karena apa? Karena kata Rob dan kata ilah itu beda. Seperti contohnya di surat An-Nas. Qul a'udzu
Rob binas. Rob, malikin nas, kemudian ilahinas. Rob binas itu Tuhannya manusia, malikin nas rajanya atau pemilik manusia, ilahinas artinya sesembahannya manusia. Kalau ilah itu artinya ya yang disembah gitu saja, yang kaitannya dengan penyembahan. Tapi kalau Rob ini kaitannya lebih luas. Rob ini adalah Allah yang menciptakan, menghidupkan, memberi rizki, memberi jodoh, nanti mematikan, membangkitkan kembali, sampai memasukkan ke surga ataupun ke neraka. Nah itu cakupannya Rob itu di situ. Contoh sederhana saja. Hari ini misalnya tadi kita makan ayam goreng misalnya. Siang tadi kita makan ayam goreng. Perhatikan. Ayamnya itu sudah diciptakan mungkin 6 bulan yang lalu. Benar ya? Telurnya menetas, terus anak ayamnya dipelihara peternak sampai mungkin 4 bulan, dikasih makanan, sakit ya disuntik misalnya ayamnya gitu. Terus kemudian dibawa ke pemotongan. Ya. Di pemotongan habis itu dibawa ke pasar. Habis itu dibeli sama istri kita. Terus dimasak. Habis itu masuk ke mulut kita. Ya kan? Begitu istimewanya Allah mengatur alam semesta itu. Itu bagian dari memberi rizki. Rizkinya diciptakan, ya kan? Sampai pada akhirnya ya dikirim betul oleh Allah sampai ke mulut kita. Itu baru satu contoh ya. Kita makan ayam goreng. Belum sayurnya, belum nasinya. Ya, belum minumnya, belum yang lain-lain. Nah, itu bentuk pengaturan Allah terhadap alam semesta itu. Contoh kecilnya seperti itu. Jadi begitu detail, ya, begitu indah, dan semuanya diuntungkan di situ. Peternaknya untung, tukang potongnya untung, yang jualan di pasar untung, semuanya untung. Itu dari contoh itu saja, kalau memang hati kita terbuka, itu ya sudah sangat layak kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Belum contoh-contoh yang lain loh ya. Bisa dipahami di sini? Ya. Kalau ilahinas, ya sesembahannya manusia. Kaitannya dengan penyembahannya manusia kepada Allah. Lah, lafat la ilaha illallah, ya. Ilah itu ya sesembahan. Ya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Itu makna yang pas seperti itu. Karena kata ilah dan kata rob itu beda pengertian. Beda pengertian. Ya objeknya sama-sama Allahnya gitu loh. Ya kan? Objeknya sama, yang kita bahas itu Allah. Tapi Allah sebagai Rob dan sebagai ilah itu pengertiannya beda. Pengertiannya beda.
Ayat berikutnya Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Jadi Ar-Rahmani Rahim ini tadi penjelasannya sudah kita bahas di penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan Maliki Yaumiddin. Nah, ini dalam ilmu qiraah ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Pernah dengar mungkin ilmu qiraah tentang qiraah sab'ah misalnya. Pernah dengar itu? Ya. Jadi ada yang membaca Maliki Yaumiddin, termasuk salah satunya Imam Asim ya, yang diriwayatkan oleh Hafiz itu, Maliki Yaumiddin. Ada juga yang membaca Maliki Yaumiddin, salah satunya Imam Nafi' yang diriwayatkan oleh Qalun dan Waros ya. Tuh. Kalau ma-nya itu panjang, dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Itu artinya adalah yang memiliki ya, yang memiliki hari pembalasan. Itu kalau ma-nya panjang ya. Kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin berarti maknanya adalah yang merajai ya, yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan. Jadi Yaumiddin ini ya semua sepakat ini adalah hari kiamat. Jadi maknanya yang memiliki hari kiamat atau yang merajai hari kiamat. Nah, Yaumiddin ini ada yang memberi makna hari pembalasan. Jadi Yaumiddin bermakna al-jaza. Ya, al-jaza fil khairi wasarri. Jadi pembalasan di dalam kebaikan maupun kejelekan. Ini adalah hari kiamat. Di dunia ini banyak orang baik belum sempat menikmati kebaikannya, dia sudah meninggal. Benar, banyak ya. Sebaliknya, banyak orang jahat belum dihukum atas kejahatannya, juga sudah meninggal. Kalau yang tadi kasihan, orang baik belum sempat menikmati kebaikannya, sudah meninggal kan gitu kan. Nah, banyak orang jahat yang belum menikmati kejahatan dihukum atas kejahatannya, dia juga meninggal. Kesannya kok enak ya. Kok enak kan gitu kan. Ya. Dari situ saja maka layak kalau harus ada hari pembalasan. Ya, kalau ndak ada hari pembalasan, keadilan Allah mana kan gitu kan? Adilen di akeh wong apik durung menikmati keapiane terus mati. Banyak orang jahat belum dihukum atas kejahatannya terus mati. Lah kalau setelah mati ya sudah gitu misalnya, ndak ada hari pembalasan, ndak ada kok kesannya Allah ndak adil kan gitu kan. Lah orang kalau bisa mikir tentunya meyakini, oh yang namanya hari pembalasan itu harus ada.
Dan secara dalil ternyata ya ada. Dalilnya ya ayat ini, Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan itu ada. Dan yang memiliki atau yang merajai adalah Allah. Itu. Yang baik di dunia dibalas kebaikannya, yang jelek juga dibalas kejelekannya. Tuh. Orang kalau pikirannya masih benar, pasti seperti itu. Hari pembalasan ini harus ada. Kalau tidak ada, ini tidak ada keadilan. Ya kan? Tidak akan ada keadilan. Ada juga yang memberi makna Yaumiddin itu adalah harinya tatanan. Harinya tatanan. Artinya di hari kiamat itu ditata betul. Yang beriman itu layaknya masuk ke surga. Yang kafir layaknya masuk ke dalam neraka. Kalau di dunia ya kadang masih semrawut, gitu kan? Ya. Nah, kalau di sana ya ditata betul oleh Allah, ya. Ditata betul oleh. Jadi Yaumiddin bermakna hari pembalasan atau hari tatanan. Nah, ini ada hubungannya dengan surat Al-Infitor ayat 17 sampai 19. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Yaumala tamliku nafsun li nafsin sai'a wal amru yauma idzil lillah. Ini kalau ada orang bertanya yaumuddin itu apa? Wama adraka ma yaumuddin, apa yang membuat kamu tahu apakah itu yaumuddin? Ya, yaumuddin adalah hari di mana la tamliku nafsun li nafsin sai'. Jadi seseorang tidak bisa menguasai seseorang yang lain. Wal amru yauma idzil lillah, dan segala urusan itu ya hari itu ya milik Allah, milik Allah. Jadi di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Ani Ibnu Abbas Maliki yaumiddin yakulu la yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yaum hukman kamil kihim fid dunya. Jadi pada hari kiamat itu tidak ada satupun yang istilahnya berkuasa di hari itu, ya seperti kuasanya Allah. Lah kalau di dunia orang itu kadang bisa mempermainkan hukum itu bisa, tapi kalau di sana sudah tidak bisa lagi. Ya, qala wa yaumuddin yaumul hisab lil khalaik wa huwa yaumul qiyamah yudinuhum bi a'malihim in khairon fa khair wa in sarron fasarun, ya illa man afa anhu. Ya, Ibnu Abbas juga menjelaskan yaumuddin adalah harinya kisapan bagi seluruh makhluk, bagi seluruh makhluk. Itu adalah hari kiamat yang mana semua orang itu ditimbang, ya diukur, dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau baik dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek. Ya. Sampai di sini bisa dipahami, nggih? Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi penjelasan ya enggak usah panjang-panjang, masih 30 juz.
Penjelasannya ya nanti, ayat-ayat yang lain itu nanti ya menjabarkan Al-Fatihah ini kan. Enggak usah bingung-bingung. Tuh. Iyaka hanya kepadamu, hanya kepada engkau. Ya Allah, ya. Nak butuh menyembah kami. Ya, nak butuh menyembah kami. Wa iyaka dan hanya kepada engkau Allah nasta'inu. Minta pertolongan kami. Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah itu disebut taksis ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada taksis di sini. Taksis itu pengkhususan. Kita jelaskan sederhana dengan bahasa Indonesia saja. Kalimat pertama begini. Saya minta pada engkau. Itu kalimat pertama. Saya minta kepada engkau. Kalimat kedua, kepada engkau saya meminta. Ada perbedaannya enggak? Saya meminta kepada engkau. Yang kedua, kepada engkau saya meminta. Ada perbedaannya enggak? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin enggak ada bedanya. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada bedanya. Contoh gini, kalau saya meminta kepada engkau, berarti ada kemungkinan saya minta kepada selain engkau kan gitu loh. Masih ada kemungkinan saya minta kepada selain engkau. Tapi kalau kepada engkau saya meminta, itu tidak ada kemungkinan minta kepada yang lain. Ini kalau dalam sisi balaghah seperti itu, ada taksis. Ya, yaitu. Jadi saya meminta kepada engkau. Jadi kata kepada engkau-nya itu ditaruh belakang. Itu artinya ada kemungkinan saya minta kepada selain engkau. Jadi selain minta kepada si A, juga ada kemungkinan minta ke si B, ke si C, D, dan seterusnya. Kalau pada engkau saya meminta, nah berarti hanya ke engkau saja, tidak kepada yang lain. Sehingga makna iyyaka na'budu hanya pada engkau kami menyembah. Lah ini menutup kemungkinan menyembah yang lain. Jadi menyembahnya hanya pada Allah saja. Jadi nyembahnya hanya kepada Allah saja, menutup kemungkinan untuk menyembah kepada selain Allah. Begitu. Ya. Sama wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau saya minta tolong. Berarti menutup kemungkinan kalau kita minta tolong kepada selain Allah. Ya. Jadi iyyaka bimakna laka ai la na'budu illa iyyaka. Jadi iyyaka itu maknanya hanya kepada engkau, artinya adalah kami tidak menyembah apapun, kami tidak menyembah siapapun kecuali pada engkau. Ya. Wa iyyaka nasta'in ya sama nas'alul ma'unata ala ta'atika wa ala jami'i amrina. Ya. Jadi kami hanya minta tolong kepada engkau
agar mampu taat kepada Engkau. Yang kedua, agar dimudahkan di dalam segala urusan kami. Nah, gitu. Jadi minta tolong biar diberi kemampuan untuk taat. Ya. Yang kedua, dimudahkan segala urusannya. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi ayat ini ada hubungan, ya. Ya, jalinan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Jadi dari hamba ke Tuhannya adalah peribadatan, ya. Kalau dari Allah ke hambanya adalah pertolongan itu tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Bisa dipahami di sini nggih? Ya. Ihdina, semoga memberi petunjuk Engkau pada kami as-sirata, pada jalan al-mustaqim yang lurus. Al-mustaqim yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu apa kira-kira? Jalan yang lurus itu adalah jalan kalau kita melewati jalan tersebut, kita sampai ke tujuan. Itu jalan yang lurus. Walaupun berbelok-belok. Jadi suatu jalan, kalau kita lewat jalan itu, ya, kita akan sampai ke tujuan. Bener enggak? Misalnya rumah kita Surabaya. Dari rumah kita niat mau ke Jakarta. Ya sudah, kita berjalan di suatu jalan yang arahnya ke barat sana. Ya. Yang mana kalau kita lewat itu, jalan itu, kita sampai ke Jakarta betul. Itu jalan yang lurus. Ya. Kita keluar dari rumah, itu kan punya tujuan. Mau kemana kan gitu kan. Ya kan, mau kemana. Ke Jakarta misalnya, ya sudah. Kalau kita berjalan ke barat, ya, dan syukur-syukur kita sudah tahu jalannya, ya sampai tujuan betul. Itu Shiratal Mustaqim. Lah kalau kita berjalan ke timur, walaupun yakin, ya tetap tidak sampai tujuan. Wong salah jalan. Semua agama itu ya meyakini, pengikutnya itu ya meyakini agamanya masing-masing kan gitu kan. Ya kan? Tapi kalau salah jalan, ya tidak sampai tujuan. Semua agama itu ya meyakini adanya surga neraka, itu meyakini. Ya kan? Dan mereka ingin selamat dari itu. Dari neraka, pengen masuk surga, itu ya pengen. Ya. Cuma tidak semua jalan yang mereka lewati bisa menyampaikan ke tujuan, kan gitu. Gitu kan? Betul ya? Lah terus yang perlu kita tata di sini adalah kita hidup itu mau kemana?
Kita hidup ini loh mau kemana? Arahnya kan ke kematian. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Dalilnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi al yakin itu bermakna al maut. Setelah mati ada surga, ada neraka. Kita mau kemana? Kan gitu. Kita hidup ini kan suatu perjalanan, ya. Ya, suatu perjalanan. Kita harus tahu kita hidup ini untuk apa, mau kemana, dan kita pastikan sekarang. Kalau pengen ke neraka, ya wis uripe diawur ngono ae, engko wis nang neraka dhewe kuwi. Ya kan? Uripmu awuren ngono wis mesti mlebu neraka. Ya kan? Tapi kan kita tidak mau itu ke neraka itu. Tidak mau kan? Berarti kita harus menentukan sekarang bahwa kita mau ke surga. Kita tentukan sekarang. Ya. Jangan sampai orang hidup itu ditanya, kamu mau apa? Tujuan hidupmu apa? Jawabnya mbuh gak ruh. Iku wong kesasar jenenge. Ya kan? Jawabnya mbuh gak ruh. Iku wong kesasar namanya. Ya. Atau kalau orang ngawur ngomongnya gini, wis ning neraka ya ora apa-apa. Ha iki wong ngawur kuwi. Uripe cara diawur ya memper gitu loh. Lah apa kita mau ke neraka? Kan tidak. Kita maunya ke surga. Tujuan hidupnya kan itu. Lah terus kalau tujuan kita ke surga, lalu kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Gitu loh, alurnya seperti itu. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus adalah jalan yang mana di awal kami itu pengen masuk surga. Kalau saya lewat jalan itu, saya bisa masuk surga betulan. Tujuan kami ya Allah masuk surga selamat dari neraka. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yang mana kalau kami lewat jalan tersebut, kami nanti ya betul-betul masuk surga selamat dari neraka. Itu bisa dipahami nggih? Sehingga kita tidak kehilangan arah. Ya, kita tidak kehilangan arah. Jadi tujuannya benar, jalan yang dilewati juga benar. Ya, jangan sampai tujuannya salah, jalan yang dilewati juga salah. Atau jangan sampai tujuannya benar, tapi jalan yang dilewati salah. Ya enggak sampai tujuan. Lah konsep beragama itu seperti itu. Adanya dunia akhirat ya seperti itu. Kowe urip iku pengen ngopo? Arepe nang ndi? Ya kan? Nek pengen ning neraka awuren wis salah. Sembarang awuren kok lak ning neraka dhewe. Tapi kalau pengen ke surga, oke, silahkan berdoa pada Allah ihdinas siratal mustaqim. Karena banyak orang yang tujuan hidupnya itu masuk surga,
tapi ternyata jalan yang dilewati salah. Tuh, jalan yang dilewati salah. Buktine dikongkon mlebu Islam yo ora gelem. Tuh, buktinya di situ. Gimana lanjut? Satu ayat lagi ya. Lah, di ayat terakhir ini tentang definisi jalan yang benar itu seperti apa. Ini definisinya. Yaitu siratal ladina, jalannya orang-orang an'amta yang memberi nikmat engkau Allah alaihim atas mereka. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang dulu dilewati oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu dijelaskan di surat An-Nisa ayat 69. Ya. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jadi barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, berarti mereka itu adalah membersamai, ya, membersamai orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini ada 4. Pertama, para nabi, ya, para nabi. Yang kedua, siddiqin. Siddiqin ini orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam keimanan. Ya, pada saat umumnya orang sudah tidak percaya pada Allah Rasul lagi, dia tetap percaya. Nah, itu siddiqin tuh. Yang ketiga, para syuhada. Ya, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, orang-orang solih. Lah kalau berteman dengan 4 golongan ini, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin, nah itu adalah sebaik-baiknya teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Lah kalau berteman dengan orang-orang itu, mau berteman dengan orang-orang itu, syaratnya yaitu tadi wa may yuti'illaha war rasul. Dia harus taat pada Allah dan utusannya Allah. Ya. Jadi jalan yang lurus ini ya sudah dilewati oleh pendahulu-pendahulu kita. Entah para nabi, entah para siddiqin, entah para syuhada, dan orang-orang solih sebelum kita. Nah itu, ya kita tinggal mengikuti saja. Caranya taat Allah, taat utusannya Allah. Sesuai penjelasan ayat itu. Ya. Kemudian ghairil maghdub, ya, selain orang yang dimurkai alaihim atas mereka. Wala dan selain adolin orang-orang yang tersesat. Lah, ghairil maghdubi alaihim ini adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Sedangkan dolin, ya, ini adalah orang-orang Nasrani. Ya, di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan An Adi bin Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an qaulihi ta'ala ghairil maghdubi alaihim qala hum al yahud walab dolin qala an nasara wa hum ad-dhallun. Jadi Adi bin Hatim ini salah seorang sahabat. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ghairil maghdubi alaihim itu siapa? Beliau menjawab mereka adalah orang-orang Yahudi. Kemudian kalau walab dolin itu siapa? Beliau menjawab mereka adalah orang-orang Nasrani. Ya. Lah, kenapa orang Yahudi? Orang Yahudi itu tahu aturan tapi sengaja dilanggar. Ya. Tahu aturan tapi sengaja dilanggar. Sedangkan orang yang tersesat, dolin, orang Nasrani, ini memang tidak tahu aturan, sehingga melanggar aturan. Aturannya tidak tahu, ya, sehingga melanggar aturan ya tidak sadar kalau itu melanggar aturan. Jadi pangkal kesesatan itu ada dua. Pertama, pengkhianatan, kedua, kebodohan. Pengkhianatan ya seperti orang Yahudi itu. Tahu aturan tapi sengaja melanggar. Tahu jalan yang benar dan tahu jalan yang salah, malah milih jalan yang salah. Itu. Kalau dolin memang bodoh, enggak tahu jalan, enggak tahu rambu-rambu. Sehingga melanggar aturan ya tidak merasa. Begitu diingatkan juga tidak mau, kan gitu loh. Itu di situ. Jadi ghairil maghdubi alaihim itu maknanya mereka yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, karena mereka banyak menerjang larangan-larangan Allah. Jadi gambarannya seperti orang yang menerjang lambu-lambu larangan itu. Misalnya di stopan tahu lampunya merah harus berhenti, ya dia jalan. Ya kan? Tahu. Itu kalau dolin ini orang-orang yang sesat, yaitu orang Nasrani karena mereka salah jalan memang. Gambarannya seperti orang yang seharusnya jalan ke barat tapi malah jalan ke timur. Ya enggak sampai tujuan. Memang enggak tahu arah. Ya. Jadi surat Al-Fatihah ini ya ayat 1 sampai yang ketiga itu adalah berisi pujian kepada Allah, ya. Sedangkan ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah tentang pengakuan atau pernyataan kita sebagai hamba Allah. Sedangkan ayat kelima sampai seterusnya ini adalah doa. Ya, ini adalah doa. Berhubung ayat ini adalah doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ditutup dengan amin, kan gitu. Ditutup dengan amin. Lah amin ini artinya adalah ya Allah dengarkanlah dan kabulkanlah. Jadi Allahumma stajib. Jadi ya Allah kabulkanlah. Gimana?